Jadi hari ini kita akan masuk ke materi KD baru. Ini KD 3.4 sih ya, analisis data. Setelah ini nanti kita belajar pemrograman C++ ya setelah ini. Itu materi terakhir sebenarnya untuk pemrograman C++ di semester ini. Cuma mungkin kita hanya belajar awal-awalnya aja. Sebenarnya masih banyak di materi di bawahnya ini nomor 5 nanti. Itu mengenai programming C++ ya. Kalau nggak sempat semester ini, nanti kita pelajari di semester 2 aja. Nah, untuk analisis data ini adalah sebenarnya tadi menganalisis data ya. Data itu harus disiapkan. Sebenarnya sudah saya kasih informasi tadi bahwa data itu adalah dalam bentuk tabel-tabel kayak Excel gitu ya. Fungsinya untuk menyimpan data. Gitu ya. Itu harus dirancang. Sebelum kita merancang dan menggunakan programnya nanti, itu kita sedikit belajar tentang teorinya dulu ya. Teorinya dulu. Ya, ini ada KD yang akan kita pelajari ini ya. Paling tidak hari ini kita bisa mengerti, memahami tentang data ini ya. Karena data ini sifatnya kontinu ya. Kontinu itu artinya sering kita pakai berulang-ulang ya. Misalnya untuk apa ya, pembelian barang misalnya kayak di Alfamart itu kan setiap hari orang itu beli ya dengan data yang sama berulang-ulang. Nah, gitu ya. Terus nanti kita juga belajar bagaimana cara pengumpulan data ya. Nanti untuk pengumpulan data sebagai pengenalan kita menggunakan Google Form aja. Sebelumnya di kali-kali sebelumnya kalau nggak salah sudah pernah kita belajar tentang penggunaan Google Form ya. Berarti mungkin saya informasikannya secara cepat aja untuk Google Form ya. Itu aja untuk pengumpulan data. Sebenarnya untuk pengumpulan data dalam sistem itu sebenarnya atau penginput datanya itu bisa pakai form ya. Misalnya menggunakan HTML itu ya atau yang Visual Basic.net misalnya atau mungkin PHP kan ada formnya untuk input data. Sebenarnya ini ya pengumpulan data itu fungsinya sih mengumpul. Jadi kalau kita membuat sistem itu kan perlu data ya. Data yang kita butuhkan apa sih? Data siswa misalnya, data barang. Nah, data siswa, data barang itu harus kita kumpulkan dulu ya. Kira-kira itemnya itu apa aja yang kita butuhkan. Misalnya kode barang, kalau barang itu biasanya kode barang, nama barang, ala apa ya, jumlah barang dan sebagainya. Kalau siswa itu biasanya kan ada nama, nomor, kode siswa, nama siswa, nama depan, nama belakang gitu ya, alamat, nama orang tua misalnya, golongan, misalnya, kelas dan sebagainya itu adalah. Nah, biasanya waktu kalian masuk pertama kali di Semangat itu kan sekolah perlu data ya. Nah, itu kan perlu yang paling mudah sih data seperti itu pakai Google Form ya. Paling gampang tinggal di-share linknya ya. Kalian menginput sendiri ya. Mungkin selama ini gitu ya kalian ya. Saya kurang tahu ya. Kayaknya sih pakai Google Form ya. Itu nanti kita pakai Google Form aja cara pengumpulannya. Nah, nanti setelah data itu dikumpul, diterima, itu kan data itu masih mentah ya. Itu perlu dikelola ya. Kan dalam bentuk Excel ya. Ada nomor, nama depan itu masih data, masih mentah. Itu perlu dikelola nanti sehingga menghasilkan informasi sebenarnya gitu ya. Setelah ada informasi nanti baru diambil keputusan. Jadi seperti itu aliran datanya ya. Ini untuk KD ini kemudian nanti kita belajar namanya aspek privasi. Aspek privasi itu dalam penggunaan sistem atau data itu harus dilakukan apa ya, pengaturan privasi, tidak sembarang orang bisa mengakses ya. Misalnya kalau kalian nge-share share drive gitu ya. Apakah hanya siswa penabur aja atau siswa orang di luar penabur bisa mengakses atau enggak ya? Itu kan bisa di setting share-nya ya, atau Google Form juga sama ya. Di Google Form itu nanti kita belajar sebenarnya pengaturan yang berhubungan dengan privasi ini. Kalau di Google Form itu ya pengaturan satu orang bisa
menginput berapa kali limitnya ya, itu kan itu privasi ya. Artinya kalau ada satu orang input terus input lagi kan nggak boleh ya, itu diatur. Nanti kita penggunaannya seperti itu mengenai privasi sebenarnya. Contohnya ya, kalau dalam database yang lebih lengkap lagi, privasi itu ya misalnya hanya bagian-bagian mana yang bisa mengakses gitu ya. Nggak semua bisa mengakses. Itu yang berhubungan dengan privasi. Karena penting ya privasi ini. Jangan sampai orang bisa mengakses semuanya. Misalnya sistem penjualan di Indomaret atau Alfamart itu ya. Contohnya, yang bisa mengakses tentunya hanya karyawan aja ya. Kalau kita masuk, kalau kita nggak tahu passwordnya ya nggak bisa mengakses. Sama kalau kita menggunakan Moodle juga sama ya. Kalau kalian nggak punya email ya, atau mungkin akun email masing-masing ya nggak bisa mengakses. Kecuali ada orang yang dikasih emailnya ya, tulisan passwordnya ya, itu baru bisa mengakses. Kayak gitu ya. Biasanya kalau email itu kan sifatnya pribadi ya. Walaupun itu sebenarnya email sekolahan, tapi kan tetap aja password itu nggak boleh ya orang lain tahu ya. Itu sifatnya privasi ya intinya gitu ya. Nanti kita coba, intinya sudah belajar sih di materi KD 3.1 ya mengenai privasi ini ya. Dulu ya, nanti kita review lah aja. Biar cepat. Hari ini cuma ini aja belajarnya, nanti kita belajar tentang pemahaman tentang data, sistem informasi seperti apa. Di sini sudah ada PPT-nya, nanti silakan dibuka. Dan yang berhubungan dengan privasi nanti silakan dibuka aja. Sebenarnya sudah kita pelajari di KD 3.1. Yang berikutnya nanti kita ada tugas ya. Tugasnya cuma Google Form aja sih. Untuk pengumpulan data. Saya kira di kelas ini karena sudah pernah saya ajari dulu. Dan kalaupun saya nggak ajari tentunya sudah pada bisa lah penggunaan Google Form aja ya. Google Form untuk pengumpulan data saja sih ini. Untuk pengumpulan data saja. Kita langsung aja masuk ke KD 3.4 ya. Mengenai pemahaman data, informasi itu seperti apa. Saya menggunakan ini aja biar kelihatan besar ya. Jadi kalau kita menggunakan data itu tadi seperti yang saya bilang itu database itu perlu dirancang, dianalisis sehingga data itu benar-benar tidak salah ya, lari ya. Misalnya saya ambil uang kok berkurangnya orang lain itu jangan sampai salah ya. Itu perlu dirancang, dianalisis, terus untuk masuk alurnya seperti apa ya itu harus tahu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Kita langsung aja. Nah, nanti kita akan mengenal apa ya? Ini ya, data primer, data sekunder, tipe data ya. Relasi antar tabel ya ini ya. Nah, ini yang berhubungan dengan database ya. Relasinya antar tabel itu seperti apa? Biasanya tabel atau data tadi itu biasanya dipisah-pisah. Nah, kalau di Excel itu ya baiknya datanya kan kalau kita pernah menggunakan VLOOKUP, lookup ya. Itu biasanya kan datanya dipisah-pisah tabelnya. Jangan sampai data siswa dengan data data karyawan itu dicampur jadi dalam satu rekod ya, satu baris. Tuh dan satu tabel itu nggak baik. Nah, karena kenapa kalau dia dalam satu tabel itu nggak baik karena ya itu kalau ada penghapusan satu rekod itu nanti data yang lain akan terhapus ya. Kalau kita menggunakan Excel ya. Dalam sistem tabel yang baik dan benar juga sama ya, nggak boleh dalam satu tabel. Baiknya sih yang setipe itu dipisah. Tabel siswa ya, tabelnya satu siswa aja. Tabel guru ya, tabelnya guru aja. Nanti tabelnya kali di Excel kan dipisah-pisah gitu ya. Ini yang akan kita pelajari nanti. Semoga kita mengenal tipe data relasi ya. Dan tadinya privasi ya. Nah, ini mengenai data dan informasi. Jadi data itu sebenarnya adalah bentuknya tabel-tabel nah ya. Bentuknya fakta atau angka atau data yang menjadikan bahan untuk membuat sebuah sistem membuat informasi ya. Bentuknya itu kalau di Excel tuh ya kayak Excel gitu ya. Jadi kalau kalian buka Excel, saya buka langsung di Excel ya. Coba. Nah ini kan data ya, Nak, ya. Nih, data. Contoh aja yang saya pakai nih. Ini data. Nah, data ini nanti bisa saya masukkan ke dalam sistem. Kalau di sistem nah, ini kan manual ya katanya nih. Untuk kayak tabel-tabel ini. Ini tabel untuk contoh aja ini ya, contoh ya, ini bukan maksud apa. Betul saya buka ini ya.
Terus nanti di sistem ini bisa kita buka sistemnya kayak gini. Ini contoh aja ya. Ini ya misalnya gereja saya misalnya nih ya. Dia pengen ada yang pengen kebaktian gitu ya. Itu harus didaftarkan dulu di sini supaya dapat barcode sama ya. Ini yang bikin orang binus ya. Orang binus. Sebenarnya programnya sederhana sih ya. Sederhana. Jadi misalnya kan untuk membuat sistem ini contoh aja ya aplikasinya. Saya keluar dulu ya, keluar dulu misalnya. Nah, sebagai contoh saya akan mendaftarkan kebetulan ini saya belum daftarkan yang ini ya. Ini saya sudah daftarkan yang ini. Ini kan tabel. Saya akan coba daftarkan yang ini ya contohnya. Saya kembali lagi sini, saya masuk. Kan tentunya ini hak aksesnya ini berhubungan dengan privasi tadi ya. Nah, saya masukkan contohnya. Ini saya sudah daftarkan. Ini daftarkan dulu. Kalau nggak daftarkan nggak bisa masuk ya. Contoh penggunaan database seperti ini ya. Ini saya akan daftarkan dia pada kebaktian hari Minggu ya ini. Tanggal 24 besok nih. Ini saya belum daftar nih. Nanti akan dipakai untuk minggu depan ini. Ini nanti dia akan kayak yang tahu SMK ini contoh aja ya. Nah, yang ngambil siapa sih ini ya? Misalnya ini didaftarkan dulu ya, gini aja caranya. Saya lupa ini namanya siapa aja ya. Ini contoh aja ya. Sebentar, ini namanya apa? 1, 2, 1 harus di datanya harus benar ya, sesuai dengan yang kita mau ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, halarin 1, 2, 3, 4, 5 ya benar ya. Nah, 5 baru kita sama ya angkutnya dia apa ya naiknya apa ya naik mobil atau motor misalnya. Ini dia dibaca-baca. Sebenarnya yang input adalah orang yang bersangkutan sih ya. Lalu daftarkan. Ini contoh penggunaan data ya, database dalam sistem ya. Nanti setelah itu dapat barcode ya. Kita lihat barcode-nya di sini ya. Tiket. Contoh aja ya. Nah, ini dia dapat barcode ini. Gitu aja. Nah, ini baru biasanya saya akan crop gambarnya ini. Saya kasih ke yang bersangkutan gitu ya. Nanti supaya dia nanti bisa masuk gereja ya pakai barcode ini ya. Saya akan share ke WA yang bersangkutan. Misalnya ini langsung saya real time nih ya. Saya langsung ya nanti dia akan dipakai untuk kebaktian gitu ya. Gitu aja penggunaan database-nya. Kurang lebih seperti ini ya. Sebenarnya di dalamnya ya ada tabel-tabel tadi ya. Ini ya, ini manualnya dulu ya. Data yang manual. Gitu ya. Kemudian saya kembali lagi ke sini tadi. Jadi data itu adalah ya Excel ini data ya. Nah, ketika kita sudah dapat dari barcode tadi sudah menjadikan informasi ya. Ini data. Intinya data itu adalah sesuatu yang masih mentah ya. Masih mentah yang biasanya belum kita manage. Jadi ketika saya diminta responden pakai Google Form, kan ada kalian nanti misalnya saya meminta kalian menginput data peserta didik ya. Ketika kalian menginput itu kan datanya masih sesuai yang kalian input kan. Nah itu kan masih mentah ya. Itu namanya data. Gitu ya. Bentuknya nanti kalau di Google Form ya spreadsheet gitu ya. Atau Excel gitu ya. Sedangkan informasi itu sebenarnya data yang sudah diolah. Ya, data yang diolah. Data yang diolah itu contohnya informasi, misalnya informasi eh, kalau data yang lain itu kalau di Alfamart itu ya gambarannya ya. Itu kan data barang itu adalah data ya atau data karyawan itu data. Sedangkan informasi itu adalah misalnya yang sudah diolah misalnya eh, stok gudang di bulan kemarin yang sudah habis itu apa aja sih ya? Itu adalah informasi. Dia mensortir ya, mensortir sesuatu yang berhubungan dengan data, kemudian stok gudang juga ya. Karena data itu biasanya, kalau informasi itu sudah gabungan dari beberapa data sih. Kita beberapa table terus digabung jadi satu. Kayak misalnya bond itu ya. Bond itu sebenarnya kan item-itemnya kalau kalian lihat itu ada data barang, nama karyawan, mungkin ada diskon, nomor transaksi. Dia kan gabungan dari beberapa table ya.
tabel tanggal transaksi, nomor transaksi itulah dia sebenarnya tabel transaksi. Sedangkan nama barang, kode barang itu sebenarnya dari tabel barang ya. Nah, dia sudah memberikan informasi. Jadi kalau buan itu sebenarnya selain dia bentuknya report ya, dia sebenarnya juga sebenarnya diambil dari tabel transaksi ya. Tidak bisa dikatakan sebagai tabel transaksi atau sebagai informasi ya. Selain tadi misalnya informasi stok gudang ya. Nah, informasi ini bisa bentuknya grafik ya. Misalnya informasi kalau misalnya di uh, sering ya di misalnya grafik yang kena COVID di Jakarta bulan Oktober ini berapa sih? Nah, informasi biasanya bentuknya bisa tabel kayak Excel gitu. Jumlahnya berapa, angka-angkanya berapa. Atau mungkin grafik ya. Grafik juga bisa. Kan dari Excel kan bisa dibuat grafik ya. Selain grafik juga bisa infografis juga bisa ya. Misalnya infografis itu misalnya Jakarta infografis ya misalnya coba infografis Jakarta Pusat atau Jakarta yang kena COVID infografis COVID Jakarta ya DKI Jakarta contoh aja ya oh ada ya mungkin ya dalam bentuk gambar aja ya nah ini tentunya data grafis seperti ini ya ini kan diambil dari data ya nah ini ya contohnya ini ya atau yang lain ini nah ini misalnya tanggal 20 ini kan grafik ya kalau infografis bentuknya bisa page map misalnya map atau yang lain kalau map itu kan wah, ini Jakarta merah semua ini nah, tentunya ini kan diambil dari database ya dari data jangan sampai warna merah misalnya Jakarta Selatan itu merah jangan sampai ini warna merah itu hanya sekedar di warna aja ya itu kan sistem ini nggak bagus ya artinya ini kalau kita lihat warna merah itu benar apakah emang Jakarta Selatan itu merah Jakarta Pusat misalnya warna kuning misalnya apakah benar kalau hanya sekedar kasih warna kuning ya bisa aja sih ya tapi kan nggak mungkin ya sistemnya seperti itu ya pasti dia punya data ya bahwa data kuning itu antara jangkauannya misalnya berapa orang yang kena gitu ya pasti berdasarkan tabel ya ini berdasarkan data ya nah ini sudah informasi ya ini kenapa kan bukan data karena sudah informasi jadi informasi itu biasanya bentuknya bisa infografis kayak gini atau mungkin grafik kayak gini atau mungkin tabel ya tabel yang sebelum grafik atau mungkin kayak gini juga bisa ya ini adalah informasi ya jadi informasi adalah data yang sudah diolah gitu dalam bentuk infografis atau grafik ataupun tabel sendiri. Tabel sendiri ya bentuknya misalnya tabel ya ini bentuknya grafik gini tapi tabel aja. Perkembangan rumah sakit rujukan DKI. Misalnya ini bulan Maret. Nah, bentuknya dia Excel gitu ya sih, tapi bukan grafik kayak gitu. Itu aja sih. Ini contoh aja ya mengenai informasi. Ya, informasi. Ada yang kurang jelas? Nanti kita lebih dalam lagi ya. Kurang lebih yang ini data itu adalah yang masih mentah ya. Misalnya data barang, tabel siswa. Informasi adalah tabel yang sudah pola menghasilkan informasi. Jadi informasi ini tujuannya nanti akan bertujuan untuk mengambil keputusan. Misalnya seorang manajer gudang, apakah saya perlu membeli barang lagi? Enggak. Misalnya kalau stok minimalnya dibatasi limitnya 10. Ketika stok gudangnya itu 5, misalnya 35. Berarti kan ada pengambilan keputusan ya. Seorang manajer gudang pasti akan beli barang. Jangan sampai belangnya 0. Ketika ada orang datang, barangnya 0. Jangan sampai ya sistem yang bagus itu enggak seperti itu ya. Dia mungkin dikasih limit barangnya lebih kurang dari 10 saya 5 sampai 10 langsung manajer gudangnya langsung dia ada laporannya ada reportnya pasti setiap bulan atau setiap minggunya dia punya laporan dari bagian yang memberikan dia manajer gudang tuh harusnya tahu gak gitu ya dalam bentuk tabel ya oh silakan saya mau beli ini ya tentunya gitu ya tentunya tabel-tabel tadi akan diinformasikan ke bagian keuangan kan untuk berhubungan dengan uang ya ya gitu ya. Itu informasi ya. Jadi informasi itu sebenarnya tabel juga, data juga sih dalam bentuk grafik atau tabel atau grafik tadi. Tapi sudah bisa memberikan informasi kepada pengguna. Misalnya tadi kemudian laporan keuangan bulanan, stok gudang ya gitu ya. Itu informasi.
yang tujuannya nanti akan memberikan keputusan. Ketika kalian punya bond misalnya, itu kalau misalnya diskonnya, saya tadi beli barang yang apa diskon misalnya, kok lah di bondnya nggak ada diskon ya, kan bisa komplain kan itu lah. Berarti ada keputusan langsung di situ ya. Itu sudah informasi. Itu aja sih gambarannya yang saya gambarkan lebih sederhananya ya. Selama ini yang sering kalian pakai. Nah, ini data ya. Data tadi ya, data siswa, data ini data apa nih? Data makanan ya. Data makanan. Nah, informasi itu misalnya rekapitulasi pemesanan barang ya. Misalnya dengan kode S02 itu kira-kira berapa, yang mie gorengnya berapa, kuitannya berapa, ini sudah informasi ya. Ketika ada yang pesen mie gorengnya dua, berarti nanti saya serahkan ke bagian bagian pelaksana yang menggorengkan mie-nya ya gorengnya dua gitu ya. Kalau gini berarti repot ya. Mungkin ini sama ini hampir mirip sebenarnya. Ya, sebenarnya informasi seperti itu ya, kayak stok gudang, pembelian barang, uh, apa ya data apa ya data stok gudang yang kurang dari 10 berapa itu adalah informasi karena perlu di uh, pengambilan keputusan nantinya apakah mau beli lagi atau enggak, itu informasi ya, dalam table juga sih. Nah, dalam pengumpulan data nanti ya tadi uh, itu kita bisa menggunakan Google Form ya misalnya gitu ya awalnya ya, atau mungkin kita sudah dapat dari manajer gudang mungkin ya. Misalnya kodenya itu emang K01 ya. Kita kan sebagai penginput nggak tahu ya. Tapi sebagai pembuat sistem ya harus tahu ya kode A ini untuk barang ini ya. Itu harus tahu ya. Kode ini ada nama siswa nih. Siswa 001 ya pasti nomornya yang Amir misalnya. A02 misalnya Bobby ya gitu ya. Itu perlu dirancang ya. Kemudian data itu sebenarnya ada dua. Data primer dan data sekunder. Dalam pengambilan data ya. Pertama kali ya. Data primer itu adalah data yang diambil langsung dari respondennya langsung ya, dari sumbernya ya. Misalnya tadi pengumpulan data menggunakan Google Form. Ketika saya share form mengenai peserta didik responden dari kalian, terus kalian input data langsung. Terus nanti saya dapat datanya itu dalam bentuk Excel. Artinya itu adalah data primer ya. Sedangkan data sekunder itu sebenarnya data yang diambil tidak langsung dari narasumbernya, tapi melalui data dari internet, dari buku ya, dari literatur, dari mana ya, dokumen-dokumen ya. Itu juga data ya. Bisa juga pakai ini ya. Kalau dari data primer yang langsung itu ya tadi tentunya untuk mendapatkan data peserta didik, data orang tua itu ya. Itu data primer sebenarnya. Nah, untuk data primer sendiri, nah ini ada big data. Big data itu sebenarnya data yang ukurannya besar ya. Ini kalau kita belajar database, terus ukurannya besar itu dikatakan sebagai big data. Nah, untuk data primer sendiri tadi, misalnya kita menggunakan Google Form atau wawancara misalnya, itu kan langsung dari narasumbernya itu sebenarnya karakteristiknya data yang besar itu atau big data itu ada volume, ada velocity. Sebenarnya nanti dibuka ya bukunya ya. Bisa langsung dibuka aja bukunya. Buku kelas 10 ya. Sebentar. Ya, buku kelas 10 yang berhubungan dengan database itu halaman ini ya. Saya juga ambil sama dengan di buku. Halaman 60-an ya. 60. 67 ya, nah ya. Nanti saya jelaskan yang penting-penting aja. Itu ada teori volume apa itu nanti dibaca aja. Volume itu jumlah atau ukuran data ya. Velocity itu kecepatan data, variety itu tipe data ya, yang dihasilkan. Veracity itu kebenaran data yang dihasilkan. Itu kalau kita mengenal tentang big data ya. Yang berikutnya data sekunder ya. Nanti secara detail dibaca di buku aja.
Data tadi saya katakan bahwa ini adalah ngambil dari literatur, dari internet, dari buku gitu ya, bukan dari narasumbernya langsung. Kemudian implementasi penggunaan data primer ya. Nah, karena tadi saya bilang bahwa kita itu bisa melalui responden, misalnya dengan Google Form ya. Nanti kita aplikasikan atau mengimplementasikannya di sini nanti kita menggunakan Google Form ya. Secara cepat aja, karena pastinya sudah saya jelaskan di tadi sebelumnya. Terus misalnya dengan wawancara juga bisa. Kalau wawancara berarti kita harus siapkan dulu item-item pertanyaannya apa sih. Misalnya, sebagai nama bapak gitu ya. Terus misalnya umurnya berapa, kan wawancara ya. Kemudian apa lagi? Misalnya kalau tanya Pak RT misalnya, di sini yang kena COVID berapa sih Pak RT? Ah, itu bisa wawancara dengan Pak RT ya. Kadang kita dalam pengumpulan data itu perlu wawancara juga ya. Kalau di grup ada grupnya ya tinggal kita share aja linknya Google Form ya. Tapi kalau nggak ada Google Formnya ya perlu wawancara ya, door to door gitu ya. Nanti kita coba pengumpulan datanya menggunakan Google Form aja. Nah, Google Formnya nanti aja, langsung praktek aja nanti. Kurang lebih nanti kita coba seperti ini ya. Nanti langkah-langkahnya kita ikuti yang di sini aja ya. Sebenarnya ini udah kita coba sebelumnya. Intinya adalah form ini untuk mendapatkan data deh. Excel ya, misalnya data peserta didik ini kan, data peserta didik nih. Nah, ini kan kalian tentunya udah paham ya. Kemudian nanti kita coba belajar validasi data. Validasi data itu yang seperti ini ya. Kalau di Google Form itu contohnya, nah ini perlu dulu sudah saya jelaskan ya. Kalau kita pilih general, select email artinya ini kita akan mendapatkan email dia ya. Walaupun nggak diminta menginput email. Apakah email diperlukan dari sumber responden atau enggak? Nah, itu bisa kita centang yang select email ini. Waktu itu sudah saya ajarkan. Kemudian restrict use in BPK Penabur ini intinya kurang lebih apakah hanya untuk keperluan internal BPK Penabur atau enggak. Kalau ini kita centang berarti nanti form itu kalau kita share hanya BPK Penabur aja yang punya email yang bisa mengakses ya. Biasanya kalau orang yang bukan email penabur dia minta akses gitu ya. Karena ya kejadiannya itu ya. Itu karena dicentang aja di sini. Apakah untuk umum? Kalau umum ini centangnya dihilangin ya. Kemudian satu orang bisa respon limitnya berapa kali limit ya. Kalau satu respon berarti ketika orang itu udah udah apa ya, udah nginput sekali, ketika dia pengen nginput lagi dia nggak bisa ya, karena udah pernah nginput kan. Nanti dicentang aja di sini. Kalau di Moodle itu ada satu kali attempt ya. Ketika kalian udah mengerjakan Moodle-nya sudah submit, kalian buka lagi soal yang itu nggak bisa lagi ya. Walaupun soalnya udah kebuka itu nggak bisa dikerjakan lagi karena sudah disetting satu attempt ya, satu percobaan istilahnya gitu ya. Itu kalau di Moodle kayak gitu ya. Itu pengaturan privasinya seperti itu. Jadi setiap sistem itu tentunya sebaiknya punya privasi ini ya. Kalau di Google Form ya pengaturannya kayak gini. Kalau di Moodle itu ada sebenarnya kalian nggak perlu tahu ya. Ini contoh aja. Karena kalian nggak pasti nggak bisa masuk ini ya. Kalau Moodle Moodle learning ya. Ini sekedar sekedar kalian tahu aja ya. Karena kalian nggak bisa membuka. Mana sih? Nah, ini kan sekarang udah bisa-bisa ya. Jadi pilih yang SMA ya. Ini kan SMA ya, jadinya bisa ya. Ini login ini juga privasi juga ya. Hanya ini termasuk privasi juga. Ini hanya email-email penabur yang bisa masuk ya. Email-email yang bukan penabur kayak gini itu nggak bisa masuk ya. Nah itu kayak gitu. Setelah masuk kan ya di dalamnya juga ini sebagai admin ya kayak gini lah, guru ya. Nah contohnya dalam informatika ya ini informatikanya. Contohnya misalnya ulangan KD yang pertama dulu ya. Ini saya buka. Nih contohnya ini ya.
Nah, kalau di Moodle itu pengaturannya limitnya di sini. Nah, dia ngaturnya nih berapa menit ya nih. Karena pengaturan privasi juga ya. Dari jam berapa, tanggal berapa, jam berapa dibuka. Terus ini time limitnya dia berapa menit ya. Kayak gitu ya. Tinggal centang-centang aja sih kalau di Moodle. Nggak perlu. Ini juga buatnya nggak perlu buat sih dari IT-nya. Tinggal pakai aja, tinggal di minute aja sih. Terus kira-kira ini attempt-nya berapa kali ya. Nanti kalau di setting satu ya kalian nggak bisa setting lagi. Ini yang bisa nginput ya hanya guru ya. Kalian nggak bisa. Karena hak aksesnya kalian nggak bisa mengakses yang ini. Itu contoh penerapannya. Ini cuma untuk menunjukkan privasi aja ya di setiap sistem di modul ini. Sedangkan di Google Form tadi yang saya tampilkan dari di sini tadi ya, yang ini ya. Itu aja yang berhubungan dengan privasi ya. Ada yang kurang jelas? Hari ini cuma belajar ini aja. Kita langsung aja Google Form ya. Kita akan belajar sebenarnya Google Form ini saya akan jelaskan secara cepat aja karena kalian udah pernah belajar. Jadi silakan langsung buka uh, apa ya browsernya, buka browser. Ya kurangi biar nggak terlalu berat. Buka browser, langsung praktek aja ya. Sesuai yang di PPT aja prakteknya untuk membuat Google Form untuk pengumpulan data ya. Karena kita butuh peserta didik ya. Biasanya kalau Pak Wahyu, TU itu, dia kan perlu data siswa ya. Itu biasanya pakai Google Form yang saya tahu ya. Nah, tentunya untuk membuat Google Form bisa dari sini langsung, tapi jangan lupa login dulu. Terus biasanya langsung dari Google Form dari sini juga bisa. Tapi saya sarankan sebaiknya jangan langsung di sini ya. Di sini. Mana Google Formnya? Enggak ada. Ya, pakai drive aja, dibuka drive-nya dulu. Buka drive. Artinya kita tentukan dulu di folder mana kita simpen. Jadi kita buka drive-nya dulu. Misalnya sebagai latihan di TIK ya. TIK mana TIK? Silakan bikin folder baru aja deh. Di tempatmu bikin folder aja. Misalnya nama foldernya itu MTIK ya. MTIK tahunnya nggak usah deh ya. Nah, sebagai latihan misalnya ini kan kelas kemarin ya, angkat peserta didik. Kayaknya kemarin ya. Saya ganti kemarin kelas ini kelas Selasa ya, ini Selasa. Biar tahu bedanya ya. Berarti hari ini coba bikin aja angket ya. Di sini ketik aja foldernya angket peserta didik. Ikuti aja nggak apa? Ini Kamis ya. Ya, bikin folder dulu. Jadi kalau kalian bikin form sebaiknya dibuka drive-nya dulu biar rapi ya. Yang kalau nggak langsung dari sini tadi nanti dia masuknya ke sini langsung ke sini ya. Langsung ke sini, ke sini. Langsung ke campur di depannya, bukan di dalam folder ya. Ini hari Kamis. Ya, untuk bikin folder form langsung new aja, langsung ayo gampang lah ya. Langsung klik aja. Kita ikuti yang di buku aja. Mari. Ya, kita ikuti yang di buku aja. Kita akan mengumpulkan data tentang data peserta didik ya. Nah, ini kasih nama ya, data peserta didik. Data peserta didik ya, gitu ya. Ini dikasih nama ya di sini langsung aja. Nah, biasanya langsung formnya ya, langsung nama formnya. Ya, kita lihat namanya apa. Nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir. Nama lengkap, jenis lahir, tanggal lahir. Langsung aja. Ini namanya ini. Kalau nama itu bisa, kalau namanya sudah tahu, saya sarankan jenis apa input datanya ini bisa drop down ya. Drop down. Kalau namanya udah tahu ya. Kayak saya absensi ya. Absensi siswa kan bentuknya kan drop down nih. Yang ini ya. Kelas juga sama ya. Kelas atau nama ini ya. Kalau nama gini kalian bisa buka Excel-nya. Excel-nya buka terus di copy aja. Dan nama ini ya di copy aja. Misalnya ini saya copy. Ya, copy.
Nanti saya pakai yang ini aja ya, contohnya ya. Yang pertama kan tadi kelas ya. Apa? Tadi yang pertama apa dulu? Nama ya, nama jenis kelamin. Berarti nama ya. Langsung nama ya, berarti nama. Di sini nama lengkap misalnya. Silakan ikut aja. Nah, ini kalau ada namanya bisa ini bisa short answer atau mungkin yang jelas bukan multiple, checkbox bukan ya. Yang jelas mungkin drop down itu kalau tersarankan namanya sudah ada. Tinggal copy paste saja. Gini ya. Ini contoh aja ya. Terus kalau belum ada namanya ya udah berarti pilih yang pendek ya. Yang ini ya. Ini jangan lupa di kanan ya supaya berikutnya tadi jenis kelamin dan kelas ya kalau misalnya jenis kelamin. Silakan diikuti aja jenis kelamin bentuknya jenis kelamin itu apa tadi? Ini multiple tanggal lahir itu date ya. Jenis kelamin. Masih tambah yang pakai ini ya. Cuma jenis kelamin multiple berarti ini laki-laki ya. Silakan diikuti aja. Perempuan. Ini sifatnya mengulang aja ya. Udah saya ajarkan semuanya. Ini jangan lupa dicentang ya. Kemudian tambah lagi tadi apa? Kelas ya. Kelas tadi kita lihat lagi kelas benar nggak? Oh, tempat lahir kelasnya. Tempat lahir ya berarti jawab pendek ya. Ya, tuh tambah lagi tempat lahir. Ya, tanggal lahir, alamat. Tanggal lahir, alamat. Tanggal lahir. Nah, kalau tanggal lahir langsung tanggal ya, otomatis ya. Nah, jangan lupa. Artinya nanti ketika anak tuh pilih item ini nanti dia langsung tanggal ya, bukan jawab pendek ataupun drop down ataupun apa nih multiple ya. Tanggal lahir, habis itu alamat dan nomor handphone. Alamat ya. Alamat tinggal. Misalnya, ini kalau alamat tinggal biasanya panjang ya, berarti paragraf ya. Setelah alamat tadi kita lihat lagi nomor handphone ya. Nomor handphone ini ya bentuknya kalau nggak salah jawab pendek aja. Nomor handphone. Nomor handphone. Kita singkat aja, berarti dia jawab pendek aja. Ya, ada lagi mungkin? Kita lihat lagi. Asal sekolah agama. Asal sekolah pendek, ininya pakai multiple ya. Kalau agama jangan pakai checkbox ya. Nggak mungkin ya, atau orang agamanya dua. Asal sekolah dan agama. Asal sekolah. Kita tambah lagi. Ayo, silakan ditambah lagi. Asal sekolah. Asal sekolah, jawab pendek aja. Jangan lupa dikasih geser kanan. Kemudian asal sekolah dan agama. Agama ini bisa bentuknya drop down, bisa multiple ya. Kalau multiple ya udah tinggal agama. Misalnya Kristen, ya Islam, apa lagi? Buddha. Ini sifatnya mengulang aja ya. Konghucu ya. Konghucu gini ya. Benar gini ya? Ataupun yang lain lagi ya. Ada lagi ya yang diminta? Kelas. Kelas IPA dan IPS ya. Kira gitu aja ya. Kelas IPA dan IPS. Yang tadi kelas apa? Tadi udah diminta kelas belum? Belum ya? Oh, belum. Tadi kelas ya. Kelasnya nanti IPA 10 IPA, 10 IPS ya. Ini multiple. Kelas IPA. Di bawahnya lagi kelas. Kelas
multiple berarti 10A. Coba, berarti kan ini 1 sampai 5 ya. Baru kalian copy aja ya. Diganti ya sampai yang diinginkan ya. Tadi kan cuma IPA IPS ya. Tapi nggak masalah sih. Ya, nggak ada masalah ya. Tapi kita ikuti yang di buku aja ya. Kita ikuti aja yang di buku aja. Berarti 10 IPA. Ya, 10 IPA misalnya. IPS ya. Ada 2 aja sih. Kita silang aja yang nggak dipakai. Kita ikuti aja. Berarti ada 2 ya, 10 IPA dan IPS. Itu aja, ya ada lagi datanya. Ini tadi yang lupa ya, dicentang ke kanan. Nah, ini yang berhubungan dengan pengiriman data ya. Dulu sudah saya jelaskan juga. Ada yang belum ini tertinggal? Saya ulangi lagi datanya. Nama lengkap, jawab pendek atau short answer. Jenis kelamin, laki-laki perempuan, pakai multiple. Tempat lahir. Ya. Kemudian tanggal, jenisnya date ya. Alamat, short, long ya. Long biasanya panjang ya. Nomor handphone, pendek aja. Asal sekolah pendek aja. Agama ini bisa pakai multiple, bisa bukan dengan drop down ya. Kemudian kelas yang terakhir. Ada yang ketinggalan mungkin? Itu adalah item-itemnya ya. Nah, sampai di sini ada yang pertanyaan? Cukup ya? Kalau enggak ada, ini jangan lupa digeser kanan ya. Kalau form sederhana kayak gini doang. Tapi kalau berhubungan dengan ulangan gitu ya, itu harus dibatasi jawaban kuncinya mana, itu perlu disetting ya. Tapi kita nggak sampai sono. Cuma yang penting ngumpulkan data aja. Yang penting ini aja. Perlu digeser ke kanan ya. Terus biasanya kan di sini berhubungan dengan setting ya. Di sini setting nggak ada ya. Settingnya dulu ada gambar setting di sini. Ternyata di sini sekarang ada tambahan settingnya pindah ke sini kan. Ini settingnya. Saya nggak tahu kenapa pindah sini. Dulu kan di sini ya. Mungkin ini baru dari Google Form ya. Ini make this a quiz. Kalau digeser berarti ini yang berhubungan dengan kemarin ya. Yang berhubungan dengan kemarin di lock atau enggaknya itu ya. Ini kalau dicentang berarti nanti ke lock ya. Artinya alamatnya sudah ada, alamat addressnya bisa dibuka, cuma belum diaktifkan formnya. Itu kalau kita klik di sini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua responses ya. Berhubungan dengan responses itu dari responsnya itu perlu mendapatkan email atau enggak ya nih. Ini tampilannya agak beda ya dengan yang baru ya ini. Ya. Ini kalau kita klik ke kiri berarti tidak mendapatkan email. Lalu kalau kita klik sebenarnya responden nggak perlu nginput emailnya, tapi ketika kita klik ke kanan nanti akan mendapatkan email. Send responder a copy responder. Ya, agak tampilannya berbeda dengan sebelumnya ya, pembaruan kayaknya. Nah, ini low response editing itu artinya kalau kita klik berarti kan perlu ketika submit itu perlu diedit lagi nggak? Ada menunya edit lagi atau enggak? Ini yang ini ya. Ini sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Nah, ini yang tadi ya, restrict BPK Penabur artinya hanya instansi PPK Penabur aja yang bisa menggunakan form ini atau enggak. Kalau enggak ya kita klik kiri. Nah, ini limit satu respons. Ini artinya hanya satu orang menginput sekali ya. Itu doang sih. Ini yang berhubungan presentation ini yang berhubungan kayak penampilan progress barnya, kemudian shuffle question enggak. Artinya ketika anak di show itu soalnya diacak atau enggak itu berarti di sini ya. Kalau enggak ya enggak perlu ya. Itu doang sih. Yang penting itu aja yang berhubungan dengan privasi ya. Terutama yang tadi ini ya, di bagian ini aja sih privasi. Kalau di Moodle tadi ya, bisa saya tampilkan.
ini yang berhubungan dengan setting. Kemudian setelah kita dapat bikin formnya, di preview, dilihat dulu ada yang salah enggak, misalnya gitu ya. Kalau udah benar ya udah, kita perlu share ke pelanggan ya, ke pelanggan. Caranya ya udah tinggal kita, nah udah tinggal biasanya kalau saya share tinggal diklik aja, di copy dari sini juga bisa ya. Di copy dari sini juga bisa, ataupun tinggal di share ini. Share ini bisa di sini kita ada teman kita yang bisa ngedit form ini enggak sih? Misalnya kan ada tim, misalnya tim buku tamu misalnya. Nah, kalau ada 2 orang bisa diundang temennya ya supaya bisa melihat sebelum di share ya, belum ngedit bareng-bareng gitu ya, add kolaboratornya. Kita masukkan emailnya teman kita ya misalnya. Kalau enggak ya enggak usah. Terus tadi send lagi. Ini kalau kita ngirim ke email ya. Misalnya yang mau kita kirim formnya itu melalui email ya, itu berarti klik yang ini. Kalau linknya berarti kita klik yang ini ya. Ini tinggal di copy aja. Kita klik aja, kasih ke WA misalnya ya. Gitu ya. Ini mengulang aja ya. Kalau pendek yang ini berarti tinggal copy aja. Kalau panjang yang ini. Kalau yang ini embed ya. Ini kan embed ya. Embed ini adalah perintah HTML. Jadi kalau kita klik copy, itu fungsinya nanti kalau kita punya web, ya, punya web itu nanti webnya misalnya saya punya dulu ini, cuma saya lupa passwordnya waktu itu, saya nggak bisa menambahkan di sini. Tapi yang jelas kita bisa menambahkan di web kita tuh form pendaftaran bisa melalui web ini ya. Silakan bisa kita kasih linknya langsung dengan Google Form atau bisa melalui web ini ya. Ada di sini ada link untuk pendaftaran gitu ya. Buku tamu misalnya. Kalau contohnya di sini adalah dulu saya pernah embed bukan form ya. Formnya dimatiin nggak ya? Form. Ya misalnya, nah di sini saya ada Google. Ini informasi ya, udah mau informasi tentang tabel, kira-kira di lingkungan saya ini jenis kelaminnya laki-laki berapa sih, perempuan berapa ini. Ini informasi nah ya, bentuk grafik. Ya, ini bisa kita embed. Sebenarnya ini kan grafiknya dibuat menggunakan Google Form. Misalnya buatnya pakai Google Form. Google Form. Dari Google Sheet ya. Terus saya buatin grafik. Nah, grafiknya itu saya embed ke web saya punya ini. Atau mau bentuknya ini. Misalnya ada polling gitu ya. Pollingnya pengen ditampilkan di web OSIS misalnya. Itu bisa juga kayak gini. Ini cuma ngambil dari Google Sheet aja sih. Ini adalah informasi sebenarnya. Nah, ini untuk informasi ya.